Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di karantina hari ke-8. Saya kali ini pengen sharing karena ada beberapa orang tua murid dan teman-teman yang bertanya kenapa saya sampai di karantina gitu ya. Apakah memang yang dari luar daerah memang harus di karantina? Jadi ceritanya kemarin saya sama adik saya ke Surabaya. Jadi adik saya dari Jakarta, adik saya nomor 2 dari Jakarta. Kemudian pergi ke Surabaya. Saya dari Balikpapan ke Surabaya karena di sana ada adik yang mau operasi. Jadi kami menemani ke sana selama 4 hari di sana. Terus pada saat itu emang Surabaya udah ada yang positif corona ya. Jadi emang udah termasuk red zone. Kemudian Balikpapan pada saat itu emang sudah ada yang positif juga, tapi ya kita akhirnya pulang berdua ke sini. Saya pikir di bandara kita akan ada prosedur cek suhu, kemudian dicatat gitu. Ternyata enggak. Saat di bandara kami hanya dicek suhu, kemudian kalau normal udah langsung pulang aja gitu ya. Dan dengan inisiatif sendiri akhirnya saya sama adik saya cari kos-kosan buat karantina, karena kita kan mikirnya ya di rumah ada orang gitu ya, ada orang tua, ada saat itu masih ada kakak sepupu yang lagi sakit. Jadi untuk berjaga-jaga, ikhtiar kita menjaga, kita kan tidak tahu dari Surabaya bawa apa gitu ya, ada coronanya apa enggak, kita kan nggak berpikir seperti itu. Tapi untuk berjaga-jaga akhirnya kami cari tempat buat karantina. Ini alhamdulillah nemunya kos yang di dekat rumah. Alhamdulillah orangnya juga mau. Jadi kita karantina di sini, di salah satu kamar di kos-kosan ini. Rencananya memang kita hanya beberapa hari saja, tapi ternyata dari dokter sebaiknya 14 hari karena itu memperhitungkan masa inkubasi dari virus corona tersebut. Jadi akhirnya kita sekarang sudah hari ke-8, insyaallah 6 hari lagi baru boleh keluar gitu ya, baru boleh bebas gitu. Jadi ya harapannya memang gitu. Jadi kalau ada anak-anaknya yang dari pesantren, dari red zone, dari luar daerah, memang sebaiknya dikarantina karena ya itu tadi ya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Barang-barangnya itu langsung dicuci, datang langsung mungkin langsung mandi atau seperti apa gitu ya. Jadi setelah kita sampai di sini, sampai di Balikpapan, karena di bandara tidak ada prosedur yang macam-macam gitu pada saat itu ya. Jadi pada saat itu kami datang tanggal 22, itu pada saat cuman cek suhu aja, tidak dicatat. Tapi pada saat kita di karantina disuruh sama dokter teman kami itu untuk lapor ke puskesmas. Jadi lapor ke puskesmas bahwa kami dari luar daerah, sekarang sedang di karantina. Nanti akan ditanyakan dari mana, waktu dari luar itu dari daerah mana gitu, kemudian ditanya usianya, kemudian sekarang suhu badannya berapa gitu, suhu tubuhnya berapa itu ditanya, kemudian setiap hari dipantau gitu, suhu tubuhnya sekarang berapa gitu. Jadi setiap hari dikirimkan ke sana ya, insyaallah setelah itu baru bisa bebas gitu. Kalaupun sebenarnya bisa karantina mandiri di dalam rumah ya, cuman memang ya kayak di sini kan ya benar-benar nggak lihat orang tua gitu, paling kalau makan aja ke bawah. Tapi kalau di dalam rumah sendiri, dalam satu rumah mungkin perlu alur jalan yang berbeda gitu, atau kamar mandinya yang sendiri. Kalau memang ada 2 kamar mandi, memang hanya 1 kamar mandi yang dipakai oleh yang dari luar daerah ini ya, itu kan termasuk ODP ya. Jadi sebaiknya seperti itu untuk berjaga-jaga sebagai bentuk ikhtiar kita, seperti itu. Jadi sekarang di ruang karantina kita setiap hari cek tubuh, suhu tubuh, kemudian minum vitamin C, terus apa lagi ya, kalau ada matahari kadang keluar gitu ya, kalau inget kalau lagi nggak mager gitu, jadi keluar di situ. Udah gitu aja. Jadi memang untuk berjaga-jaga sebaiknya ada anak yang dari luar daerah, apalagi dari red zone, sebaiknya dikarantina. Mungkin kalau masih kecil bisa satu rumah ya dengan orang tuanya, tapi dengan ya itu tadi barang-barangnya mungkin langsung diurus gitu.
Dan kami juga kalau setiap makan tuh, kalau pas ke bawah gitu ya, ke rumah di bawah, jadi ya kadang sih mager ya cuci tangan apa segala macem gitu, jadi sampai dimarah-marahin. Memang sebaiknya cuci tangan gitu habis pegang apa-apa kalau mau makan, kalau mau menyentuh barang-barang di rumah. Jadi ya benar-benar dijaga gitu, berusaha untuk menjaga. Ya kita kan pengennya semua sehat, bukan cuma kita yang sehat tapi juga keluarga kita di rumah, ayah ibu kita, anak-anak kita dan lain-lainnya gitu. Jadi memang perlu kesadaran masing-masing gitu ya. Jadi kadang saya yang mager cuci tangan itu kan mesti lama gitu ya. Jadi ya benar-benar perlu tanggung jawab masing-masing, jadi tanggung jawab masing-masing. Dan kalau yang kecil-kecil memang harus diingatkan oleh orang tuanya. Ya harapannya semua tetap sehat, yang dari luar daerah nggak ada apa-apa, tapi tetap berusaha dengan ikhtiar, tetap ikhtiar gitu ya untuk karantina. Semoga Allah melindungi kita semua, memberi kita kesehatan, dan Allah segera membantu kita untuk menyelesaikan ini semua, dan kita kembali ke kehidupan yang biasa gitu ya, yang normal. Oke, tetap sehat semuanya, keep spirit, smile and solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.